gangguan dalam psikologi, yaitu gangguan makan atau eating disorder. Beberapa individu dengan gangguan ini memiliki gejala yang berhubungan dengan makan yang biasanya didukung oleh orang-orang dengan obat gangguan seperti keinginan dan pola penggunaan kompulsif. Terdapat beberapa diagnosis untuk gangguan makan PIK, yaitu yang pertama, makan secara terus-menerus dari zat non-nutrisi selama jangka waktu setidaknya 1 bulan. Yang kedua, memakan zat non-nutrisi tidak sesuai dengan pengembangan tingkat individu. Yang ketiga, mereka melakukan perilaku makan yang bukan bagian dari budaya yang didukung atau praktik normatif sosial. Dan diagnosis yang keempat yaitu perilaku makan yang terjadi dalam konteks gangguan mental lain, misalnya intelektual, ketidakmampuan atau gangguan perkembangan intelektual, gangguan spektrum autisme atau skizofrenia, atau kondisi medis termasuk kehamilan sudah cukup parah sehingga harus mendapat perhatian klinis tambahan. Fitur penting dari PIK adalah makan dari 1 atau lebih non-nutrisi dan zat non-makanan. Dalam beberapa kasus, PIK datang untuk perawatan klinis hanya mengikuti komplikasi medis umum. Penyebaran dari PIK sendiri tidak jelas. Di antara orang-orang yang memiliki cacat intelektual, defisiensi PIK tampaknya meningkat dengan parahnya kondisi ini. Mulainya PIK dapat terjadi pada masa kanak-kanak, remaja, atau dewasa. Meskipun yang paling sering dilaporkan, gangguan makan PIK dimulai sejak masa kanak-kanak. Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan gangguan makan PIK, diantaranya dari faktor lingkungan. Mendapat pengabaian, kurangnya pengawasan, dan keterbelakangan dapat meningkatkan resiko untuk kondisi gangguan makan. Bagi beberapa penduduk, memakan zat yang tampaknya tidak bersifat nutrisi diyakini bersifat rohani, medis, atau nilai sosial lainnya, atau mungkin secara budaya didukung. Perilaku seperti itu tidak menjamin sebenarnya untuk diagnosis gangguan PIK. PIK sendiri dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terjadi pada wanita selama kehamilan, namun tidak banyak yang diketahui tentang proses PIK pada periode pasca persalinan. Data radiografi, USG, dan metode pemindaian lainnya mungkin bisa ditemukan halangan terkait dengan gangguan makan PIK. Tes darah dan tes laboratorium lainnya dapat digunakan untuk memastikan tingkat keracunan atau sifat infeksi. Gangguan ruminasi, kriteria diagnosisnya adalah yang pertama adalah berulang muntah makanan selama periode setidaknya 1 bulan, atau memuntahkan makanan mungkin dikunyah ulang, ditelan kembali, atau diludakan. Oke, yang kedua adalah reaksi berulang tidak disebabkan oleh kondisi medis. Yang ketiga adalah medis tidak terjadi secara eksklusif selama kursus anoreksia nervosa atau bulimia nervosa, kelainan makan berlebihan atau gangguan pengelamanan makanan. Yang terakhir adalah jika gejala terjadi dalam konteks gangguan mental lain, misalnya ada kecacatan intelektual atau gangguan perkembangan intelektual atau gangguan perkembangan saraf lainnya, mereka cukup parah untuk mendapatkan perhatian klinis tambahan. Oke, konsekuensi fungsional dari gangguan pernapasan. Malnutrisi sekunder untuk mengurangi muntah dapat dikaitkan dengan penundaan pertumbuhan dan memiliki dampak negatif pada potensi perkembangan dan pembelajaran. Beberapa orang lanjut usia dengan adanya gangguan pernapasan yang sengaja membatasi konsumsi makanan karena kelambatan sosial akibat muntah. Aspek diagnosis. Fitur pertama dalam gangguan pernapasan adalah muntah berulang-ulang makanan yang terjadi setelah makan atau makan selama jangka waktu sedikitnya 1 bulan. Terus yang kita masuk lagi ke fitur-fitur yang terkait mendukung diagnosisnya. Yang pertama adalah hal ini dapat mencangkup menghindari makan sebelum situasi-situasi sosial seperti di tempat kerja atau di sekolah. Kita masuk ke faktor risiko dan prognosisnya. Yang pertama adalah masalah lingkungan, masalah kejiwaan seperti kurangnya rangsangan, penelantaran, kehidupan yang penuh dengan tekanan situasi, dan problem dalam hubungan orang tua dan anak boleh jadi merupakan faktor penentu bayi dan anak-anak. Oke, kita masuk ke diagnosis diferensial. Diagnosis diferensial ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah kondisi pencernaan, dan kedua adalah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, atau muntah dengan anggapan yang berhubungan dengan terjadinya dalam konteks pengobatan kondisi
atau gangguan mental lainnya, misalnya gangguan kecemasan umum. Selanjutnya kita masuk pada menghindari atau diet makanan. Aspek diagnostik dari bagian ini yaitu pembatasan konsumsi makanan. Di dalamnya menghindari atau pembatasan konsumsi pada makanan. Nah, fitur-fitur yang terkait pada diagnosis ini, beberapa fitur dapat dikaitkan dengan menghindari makanan atau pengurangan minat pada makanan dari seseorang yang menyebabkan penurunan berat badan atau pertumbuhan yang goyah. Nah, pengembangan dan arah dari menghindari atau diet makan ini yang berkaitan dengan kurangnya konsumsi atau kurangnya minat dari seseorang untuk makan yang pada umumnya berkembang pada masa kanak-kanak atau pada masa dewasa dan bisa tetap ada. Kemudian ada penanda diagnostik dari diet makan ini. Nah, penanda diagnostik mencakup malnutrisi, berat badan rendah, penurunan pertumbuhan, dan kebutuhan gizi buatan tanpa adanya kondisi medis yang jelas selain konsumsi yang buruk. Konsekuensi fungsional dari menghindari makanan atau diet makan yaitu keterbatasan perkembangan dan fungsional yang terkait mencakup gangguan perkembangan fisik dan kesulitan sosial yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap fungsi keluarga. Nah, diagnosis diferensial dalam gangguan makan ini yaitu kehilangan nafsu makan sebelum asupan terbatas adalah gejala non-spesifik yang dapat menyertai jumlah diagnosis mental. Gangguan makanan pada hal ini dapat didiagnosis bersamaan dengan gangguan di bawah ini yang jika dikriteriakan sudah terpenuhi. Dan gangguan makan ini membutuhkan perhatian klinis yang spesifik. Nah, kemudian masalah diagnostik terkait budaya. Nah, prestasi yang mirip dengan gangguan asupan makan atau menghindari atau restriktif terjadi di berbagai populasi. Termasuk di dalamnya dapat terjadi di Amerika Serikat, ada di Kanada, ada di Australia dan Eropa. Nah, gangguan asupan makanan penghindaran atau pembatasan tidak boleh didiagnosis ketika penghindaran asupan makanan semata-mata terkait dengan praktik agama atau budaya tertentu. Kemudian ada masalah diagnostik terkait gender. Nah, gangguan asupan makanan atau menghindar makanan sama-sama umum terjadi pada pria dan wanita yang terjadi kebanyakan pada masa kanak-kanak dan anak usia dini. Tapi gangguan asupan makanan atau penghindaran makanan dengan gangguan spektrum autisme dimiliki oleh kebanyakan laki-laki. Saat ini kita akan masuk pada anoreksia nervosa. Kriteria diagnostik terbagi dari 3. Yang pertama, pembatasan asupan, energi relatif terhadap kebutuhan, menyebabkan berat badan rendah secara signifikan dalam konteks usia, jenis kelamin, lintasan perkembangan, dan kesehatan fisik. Berat badan rendah secara signifikan didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari normal minimal atau untuk anak-anak dan remaja, kurang dari yang diharapkan. Yang kedua, rasa takut yang berlebihan akan kenaikan berat badan atau menjadi gemuk atau perilaku terus-menerus yang mengganggu kenaikan berat badan meskipun pada berat badan yang sangat rendah. Pada poin yang ketiga, gangguan dalam cara mengalami berat badan atau bentuk tubuh, pengaruh berat badan atau bentuk tubuh yang tidak semestinya pada evaluasi diri atau kurangnya kesadaran yang terus-menerus akan keseriusan berat badan rendah saat ini. Sebagian besar individu dengan jenis anoreksia nervosa yang makan berlebihan juga membuktikan melalui minum yang diinduksi sendiri atau penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau enema. Fitur diagnostik, ada 3 ciri penting dari anoreksia nervosa: pembatasan asupan energi yang persisten, ketakutan yang intens untuk menambah berat badan atau menjadi gemuk, atau perilaku terus-menerus yang mengganggu penambahan berat badan. Dan yang ketiga, gangguan pada berat atau bentuk yang dirasakan sendiri. Fitur terkait mendukung diagnosis. Anoreksia nervosa setengah kelaparan.
dan perilaku pembersihan yang terkadang dikaitkan dengannya. Dapat mengakibatkan kondisi medis yang signifikan dan berpotensi mengancam jiwa. Pengembangan dan kursus. Anoreksia nervosa biasanya dimulai pada masa remaja atau dewasa muda. Ini jarang dimulai sebelum pubertas atau setelah usia 40 tahun. Tetapi kasus onset dini dan lambat telah dijelaskan. Emosional. Individu yang mengembangkan gangguan kecemasan atau menunjukkan sifat obsesif di masa kanak-kanak berada pada peningkatan risiko mengembangkan anoreksia nervosa. Yang kedua, lingkungan. Variabilitas historis dan lintas budaya dalam prevalensi anoreksia nervosa mendukung hubungannya dengan budaya dan pengaturan di mana aktivitas dihargai. Yang ketiga, genetik dan fisiologis. Ada peningkatan risiko anoreksia nervosa dan bulimia nervosa di antara kerabat biologis tingkat pertama individu dengan gangguan tersebut. Masalah diagnostik terkait budaya. Anoreksia nervosa terjadi pada populasi yang beragam secara budaya dan sosial. Meskipun bukti yang ada menunjukkan variasi lintas budaya dalam kemunculan dan penyajiannya. Penanda diagnostik. Kelainan laboratorium berikut dapat diamati pada anoreksia nervosa. Kehadiran mereka dapat berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diagnostik. Resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri meningkat pada anoreksia nervosa dengan angka yang dilaporkan 12 per 100.000 per tahun. Konsekuensi fungsional anoreksia nervosa. Individu dengan anoreksia nervosa mungkin menunjukkan berbagai keterbatasan fungsional yang terkait dengan gangguan tersebut. Perbedaan diagnosa. Kemungkinan penyebab lain dari berat badan yang sangat rendah atau penurunan berat badan yang signifikan harus dipertimbangkan dalam diagnosis banding anoreksia nervosa, terutama saat ini kita akan masuk pada bulimia nervosa. Fitur diagnostik, konteks di mana makan terjadi dapat mempengaruhi estimasi klinisi apakah asupannya berlebihan. Fitur terkait mendukung diagnosis. Individu dengan bulimia nervosa biasanya berada dalam berat badan normal atau kelebihan berat badan rentang. Gangguan ini terjadi tetapi jarang terjadi pada individu obesitas. Prevalensi 12 bulan bulimia nervosa di kalangan wanita muda adalah 1% sampai 1,5%. Titik prevalensi tertinggi di antara orang dewasa muda sejak gangguan memuncak pada masa remaja yang lebih tua dan dewasa muda. Pengembangan dari kursus bulimia nervosa biasanya dimulai pada masa remaja atau dewasa muda. Onset sebelum pubertas atau setelah usia 40 jarang sekali terjadi. Pesta makan sering dimulai selama atau setelah episode diet untuk menurunkan berat badan. Masalah diagnostik terkait budaya. Bulimia nervosa telah dilaporkan terjadi dengan frekuensi yang hampir sama di sebagian besar negara industri, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan banyak negara Eropa, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Masalah diagnostik terkait gender. Bulimia nervosa jauh lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Laki-laki sangat kurang terwakili dalam sampel pencarian pengobatan karena alasan yang belum diperiksa secara sistematis. Penanda diagnostik. Tidak ada tes diagnostik khusus untuk bulimia nervosa saat ini. Namun, beberapa kelainan laboratorium dapat terjadi sebagai akibat dari pembersihan dan dapat meningkatkan diagnostik kepastian. Resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri meningkat pada bulimia nervosa. Evaluasi komprehensif individu dengan gangguan ini harus mencakup penilaian ide dan perilaku terkait bunuh diri juga sebagai faktor risiko lain untuk bunuh diri, termasuk riwayat upaya bunuh diri. Konsekuensi fungsional bulimia nervosa. Individu dengan bulimia nervosa mungkin menunjukkan berbagai keterbatasan fungsional terkait dengan gangguan tersebut. Sebagian kecil individu melaporkan gangguan peran yang parah dengan domain kehidupan sosial yang paling mungkin dipengaruhi oleh bulimia nervosa. Komorbiditas. Komorbiditas dengan gangguan mental umum terjadi pada individu dengan bulimia nervosa dengan sebagian besar mengalami setidaknya satu gangguan mental lainnya dan banyak mengalami beberapa komorbiditas. Komorbiditas tidak terbatas pada subset tertentu,
melainkan terjadi di seluruh berbagai gangguan mental. Ada peningkatan frekuensi gejala depresi, misalnya harga diri rendah dan gangguan bipolar dan depresi, atau terutama gangguan depresi pada individu dengan bulimia nervosa. Ada gangguan makan pesta. Gangguan ini terdapat 9 gangguan. Yang pertama yaitu fitur diagnostik. Fitur penting dari gangguan pesta makan adalah episode berulang dari pesta makan yang harus terjadi. Rata-rata setidaknya sekali per minggu selama 3 bulan. Mendukung diagnosis. Gangguan makan berlebihan terjadi pada individu dengan berat badan normal atau kelebihan berat badan dan obesitas. Yang ketiga, prevalensi gangguan makan berlebihan selama 12 bulan di antara wanita dan pria dewasa usia 18 atau lebih adalah 1,6% dan 0,8%. Rasio gender jauh lebih tidak condong pada gangguan makan berlebihan dibandingkan pada bulimia nervosa. Yang keempat, pengembangan dan kursus. Sedikit yang diketahui tentang perkembangan gangguan makan berlebihan, baik pesta makan maupun kehilangan kontrol makan tanpa konsumsi berlebihan secara objektif terjadi pada anak-anak dan dikaitkan dengan peningkatan lemak tubuh, penambahan berat badan, dan peningkatan gejala psikologis. Yang kelima, masalah diagnostik terkait budaya. Gangguan makan berlebihan terjadi dengan frekuensi yang hampir sama di sebagian besar negara, industri negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, banyak negara Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Yang keenam, konsekuensi fungsional dari big eating disorder. Gangguan makan berlebihan dikaitkan dengan berbagai konsekuensi fungsional, termasuk gangguan sosial, masalah penyesuaian peran, gangguan kualitas hidup dan kepuasan hidup yang berhubungan dengan kesehatan, peningkatan morbiditas dan mortalitas medis, dan terkait dengan peningkatan pemanfaatan perawatan kesehatan dibandingkan dengan subjek kontrol yang cocok dengan indeks massa tubuh. Yang ketujuh, komorbiditas. Gangguan makan berlebihan dikaitkan dengan komorbiditas psikiatris signifikan yang disebanding dengan bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Gangguan komorbiditas yang paling umum adalah gangguan bipolar, gangguan depresi, gangguan kecemasan, dan pada tingkat yang lebih rendah, derajat gangguan penggunaan zat. Yang ke-8, gangguan makan atau makan tertentu lainnya. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala khas dari pemberian makanan dan gangguan makan yang menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya mendominasi. Demikianlah bagian-bagian dari disorder atau gangguan makan.